Kita langsung ke tafsir Ibnu Katsirnya. Yaqulu ta'ala innahu qadha ila bani Israila fil kitabi ay taqaddama ilaihim wa akhbaruhum fil kitabi alladhi anzalahu alaihim annahum sayufsiduna fil ardi marataini wa ya'luna 'uluwan kabira. Allah berfirman, sesungguhnya Dia telah menetapkan atau mewahyukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, yakni Allah telah memberitahukan sebelumnya dan mengabarkan kepada mereka, kepada Bani Israel melalui kitab yang diturunkan kepada mereka bahwa mereka pasti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, uluwan kabiro. Jadi nubuatan ini sudah ada di dalam kitab Taurat, bahwasanya mereka Bani Israel itu akan dihukum oleh Tuhan karena akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian lanjutan teks dari tafsir Ibnu Katsirnya, ayatajabbaruna wa yadkhuluna wa yafsuruna 'ala nasi kama qala ta'ala wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabirahu la'in maqtu'un musbihin ayataqaddamna ilaihi wa khabarnahu bidzalika wa 'alamnahu bih. Maksudnya mereka berlaku angkuh, nih sifatnya Bani Israel, melampaui batas dan berbuat kejahatan terhadap manusia. Ini dikabarkan dari zaman dulu banget dan sampai sekarang mereka pun masih demikian, masih angkuh, merasa bangsa pilihan Tuhan, melampaui batas, berkali-kali melanggar undang-undang peperangan, undang-undang PBB dilanggar, tetap nggak mau ngaku, nggak mau salah, dan berbuat kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan sampai sekarang mereka masih berbuat jahat kepada orang-orang Palestina. Dari dulu sampai sekarang memang lakunya seperti itu. Sebagaimana firman Allah, dan telah kami menetapkan kepada Ibrahim perkara itu bahwa orang-orang kaum laut itu akan ditumbas habis di waktu subuh, yakni kami telah memberitahukan sebelumnya. Jadi qadha di sini bukan kau takdir ya, bukan kau Allah mentakdirkan Bani Israel berbuat kejahatan, itu tidak. Allah itu tahu dengan ilmunya, tahu di masa depan bahwasanya Bani Israel, orang-orang Israel itu akan berbuat kejahatan. Nah, kemudian Allah memberitahukannya. Jadi bukan kok Allah memaksa atau mentakdirkan Bani Israel berbuat kejahatan, enggak. Allah hanya tahu kemudian mengkabarkannya. Itu maksud dari ayat ini. Kemudian lanjut teks tafsir Ibnu Katsirnya, wa qawluhu fa idza jaa wa'du lahumma ay ulal ifsadataini ba'athna 'alaikum ibadalana uli ba'sin syadidin ay salatna 'alaikum jundan min khalqina uli ba'sin syadidin ay quwwatin wa 'uddatin wa sultatin syadidatin. Firman Allah, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari keduanya, yakni kerusakan pertama dari kedua kerusakan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang hebat. Artinya, kami kuasakan atas kalian pasukan dari ciptaan kami yang memiliki kekuatan yang hebat, yaitu kekuatan pasukan, persenjataan, dan kekuasaan yang dahsyat. Kemudian lanjut teksnya, fajasu khilala diyar ay tamalaku biladakum wasalaku khilala buyutikum ay bainaha wa wasaduha wa ansurafu adhahibinna wa ja'inna la yakhufuna haddan wa kana wa'dan maf'ula. Lalu mereka menerobos merajalela di kampung-kampung, maksudnya mereka menguasai negerimu dan menerobos masuk ke tengah-tengah rumah-rumahmu bolak-balik dengan leluasa tanpa takut kepada siapapun, dan itulah janji yang pasti terlaksana. Wa qad ikhtalafal mufassiruna minas salafi wal khalafi fi hula'il musallatina 'alaihim manhum. Para mufassir, para ulama tafsir dari kalangan salaf dan khalaf para mufassir dari kalangan salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang siapa bangsa yang diutus untuk menghukum mereka. Jadi ketika Bani Israel telah melakukan kejahatan yang sangat-sangat, nah kemudian Allah menghukum mereka dengan mengutus suatu bangsa yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, militernya kuat, rajanya tangguh untuk menghukum Bani Israel,
Bahkan digambarkan sampai fajasu hilaladiyar. Orang-orang tersebut masuk ke kampung-kampung, ke kota-kota, kemudian membantai siapa saja yang mereka temui. Nah, siapa sih identitas dari bangsa ini? Nah, di sini ada berbagai pendapat. Fa'an ibni Abbas faqadadha anahu Jalut al-Jazari wa junuduhu sulitu alaihim awalan thumma udillu alaihi ba'da dhalik wa qatala Dawudu Jaluta wa lihadha qala thumma radadna lakumul qarrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan Qutadah, bangsa yang pertama diutus untuk menghancurkan Bani Israel itu adalah Jalut al-Jazari atau Goliat, sang raksasa, dan pasukannya. Mereka awalnya menguasai Bani Israel, tetapi kemudian Bani Israel berbalik mengalahkan mereka. Daud akhirnya membunuh Jalut. Inilah konteks firman Allah, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka.